Bersama bahwasanya status quo yang ada sekarang ini, negara di dunia ini belum ada yang melegalkan jual beli organ manusia kecuali di negara Iran itu sendiri. Bahkan ada yang pernah melegalkan seperti melegalkan jual beli organ manusia seperti halnya negara Filipina, India dan Cina. Tetapi setelah mereka melegalkan, adanya asumsi atau diklaim masyarakat bahwasanya itu adalah tindakan yang salah, maka dari itu mereka langsung mengubahnya menjadi ilegal. Dan kami rasa bahwasanya dengan adanya tidak dilegalkan jual beli organ manusia ini malah justru akan menambah perbuatan-perbuatan yang tidak baik nantinya yang akan kami jabarkan di poin argumentasi kami yang nanti. Dalam artian melegalkan di sini adalah melegalkan atau mengizinkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang telah dibuat. Dalam artian kami menawarkan mekanisme berupa kami akan membentuk di mana suatu lembaga yang menaungi atau menampung dari organ-organ tubuh manusia, di mana organ tersebut adalah organ-organ tubuh manusia yang sudah meninggal atau sudah mati. Dalam artian di sini bukan organ tubuh manusia yang masih hidup dan sebagaimana. Dan dengan adanya wadah tersebut, kami rasa pelegalan ini akan lebih tertib dan juga akan lebih teratur seperti itu, dengan mekanisme bahwasanya dengan cara-cara tertentu, dengan diatur dalam perundang-undangan yang ketat, dengan sanksinya juga, dan syarat-syarat yang khusus ketika akan adanya jual beli organ tubuh manusia itu sendiri. Mekanisme yang kedua, selain kami menampung dengan adanya organ tubuh manusia yang sudah mati ini, kami juga akan memberikan edukasi kepada para yang membutuhkan organ tersebut agar nantinya sekalipun tim oposisi mengatakan bahwasanya bisa saja orang yang menjual organ tubuh tersebut adalah ternyata organ tubuh orang yang meninggal berasal dari mungkin hasil penculikan, hasil pembunuhan dan sebagainya. Tetapi kami rasa ini tidak akan terjadi ketika nantinya dari lembaga tersebut sudah melakukan edukasi kepada para yang membutuhkan organ, bahwasanya siapapun yang membutuhkan organ tubuh itu dalam arti untuk medis, maka orang tersebut harus membeli pada lembaga yang telah disediakan oleh pemerintah itu sendiri, lembaga yang dimana bertugas untuk menampung organ-organ tubuh manusia yang sudah mati itu. Dan ketika nantinya akan diadakan jual beli, maka di situ harus ada pengawasan dari lembaga tersebut, dari salah satu orang lembaga tersebut, sehingga nantinya tidak akan ada kecurangan atau penyalahgunaan dari jual beli organ tubuh manusia itu sendiri. Seperti halnya bagi yang melanggar hal tersebut, semisal mereka ternyata ketahuan menjual organ tubuh manusia yang masih hidup, dalam artian berasal dari penculikan atau pembunuhan, dan juga mungkin dengan harga yang jauh lebih murah daripada pasaran yang sebenarnya, maka dari lembaga tersebut akan memberikan sanksi yang berupa misalkan pidana dengan denda 2 kali lipat harga organ tubuh tersebut, dan juga penjara minimal 6 bulan penjara agar mereka merasa jerah. Karena mengapa kami memilih penjara 6 bulan? Karena kami rasa dengan adanya waktu setengah tahun, kami rasa itu sudah cukup membuat mereka jerah, dengan ditambah denda 2 kali lipat harga organ tubuh yang aslinya, seperti itu. Maka di sini tujuan kami untuk melegalkan adalah salah satunya untuk membuat negara-negara di dunia ini menjadi negara yang bebas dari adanya pasar gelap jual beli organ tubuh manusia. Karena yang kita ketahui saat ini, di setiap instansi kesehatan hanya boleh mendonorkan secara sukarela tanpa boleh meminta imbalan. Ketika ada orang yang ingin mendonorkan darah, dan mereka tidak boleh memberikan patokan harga mereka, karena itu tidak disebut untuk jual beli dan hanya untuk disebut mendonorkan. Dan ketika orang yang didonorkan akan memberikan upah atau imbalan, kami rasa itu sudah cukup untuk sistematika pendonoran. Tetapi ketika jual beli ini dilegalkan, maka kami rasa ini akan memberikan dampak positif untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya, yang nanti akan kami jelaskan di poin argumentasi kami di sini. Maka kami rasa dengan adanya mosi tersebut, urgensi yang ada yaitu kalau ini tidak dilegalkan, kalau jual beli organ manusia tidak dilegalkan, maka instansi-instansi kesehatan pun akan banyak yang melakukan malpraktek, dan juga akan mereka banyak yang menyalahgunakan dari jual beli organ tubuh yang tidak ada perundang-undangannya itu sendiri. Maka itu poin argumentasi yang kami yang pertama, dengan adanya pelegalan terhadap jual beli organ manusia ini akan meminimalisir atau mendorong kesedikit
adanya pasar gelap atau bahkan tidak adanya pasar gelap jual beli manusia. Karena mengapa? Karena jika tidak ada jual beli manusia dilegalkan, maka akan maraknya kasus penculikan, pembunuhan, dan juga segala macam cara yang digunakan karena mereka sudah mengetahui harga dari organ tubuh manusia itu yang sangat mahal, sehingga banyak cara yang mereka lakukan dengan segala cara untuk mereka jual beli. Tetapi dengan adanya wadah ini dan juga peraturan perundang-undangan serta pengawasan terhadap orang atau pertemuan adanya orang yang ingin membeli dan menjual, kami rasa pasar gelap akan semakin terminimalisir. Dengan adanya pelegalan ini juga malpraktek di rumah sakit yang membeli organ tubuh dengan harga yang murah dari para penjual organ tubuh yang ilegal, maka kami rasa ini tidak akan terjadi karena sejatinya adanya hubungan antara rumah sakit dan juga lembaga tersebut, sehingga nantinya antara rumah sakit dan lembaga harus bekerja sama, sehingga ketika ada pasien yang ingin atau keluarga pasien yang ingin membeli bukan dari lembaga tersebut, maka akan adanya penolakan terhadap dari rumah sakit itu sendiri atau instansi kesehatan itu sendiri untuk tidak membeli organ tubuh tersebut karena tidak berasal dari lembaga yang sudah disepakati bersama dalam negara tersebut. Yang kedua, argumentasi yang kedua yaitu dengan melegalkan ini, kami rasa ini akan jadi bantuan kepada para keluarga yang menjual organ tubuh tersebut. Karena mengapa? Ketika misalkan orang tersebut adalah yang meninggal adalah suami atau dalam artian yang mencari nafkah dalam keluarga tersebut, lalu ketika mereka ingin menjual salah satu organ tubuh dari suami tersebut karena ada yang membutuhkan dan itu dilegalkan, maka kami rasa uang dari hasil penjualan itu akan membantu perekonomian dari keluarga itu sendiri yang ditinggalkan oleh notabene orang yang mencari nafkah itu sendiri. Dan kami rasa ini adalah dampak positif untuk orang-orang yang memang membutuhkan dalam perekonomian. Dengan adanya pelegalan jual beli organ manusia ini, dalam tanda kutip jual beli organ manusia yang sudah meninggal dan bukan jual beli organ manusia dalam keadaan hidup, maka kami rasa ini adalah hal yang sangat bagus. Untuk syarat-syarat penjual belian itu seperti adanya untuk tujuan medis dan juga menyetujui kesepakatan biaya antar kedua belah pihak, organ juga harus diketahui identitas dan sebagainya. Maka kami rasa kami setuju dengan adanya mosi ini dan kami mendukung adanya mosi pada hari ini. Terima kasih.